Puji nama Tuhan. Shalom, saudaraku, smart people di mana saja berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali kita untuk boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, saudaraku, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak mari kita berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan kepada Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, hari ini kami rindu untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan kepada kami pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Sekaligus Roh Kudus juga memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih, hari ini di pertemuan kita episode yang ketiga ini, saudaraku, masih kita membahas tentang hal iman. Nah, episode sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana pengertian-pengertian garis besar tentang iman dan juga bagaimana kita belajar akan hubungan antara iman dan perbuatan baik, logika, ya seperti itu. Nah, hari ini saudaraku yang terkasih, kita mau belajar sesuatu yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seseorang yang dari awalnya memang tidak kenal Tuhan, tapi karena lewat imannya yang begitu besar, sehingga dia mendapatkan pujian daripada Tuhan Yesus sendiri di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, bicara tentang iman, saudaraku, kita sebagai orang Kristen sering tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita memiliki atau umumnya kita memiliki iman yang masih dangkal. Terus saudara tanya, buktinya mana? Atau buktinya apa? Saya mengatakan demikian. Bahwa seringkali kita berpikir bahwa iman yang kita miliki itu harus berdampak secara lahiriah. Contoh, kalau kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, maka dampaknya ekonomi kita harus meningkat dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering muncul di dalam pemikiran kita manusia pada umumnya. Bahwa kalau dia sudah beriman, maka harus ada dampak yang artinya sesuatu yang dia dapat dari iman dia itu. Tapi bukan secara rohani, tapi fatalnya secara lahiriah. Nah, pertanyaannya buat kita, saudaraku, apakah dengan apakah dengan meningkatkan iman kita, maka kita berhak menuntut Allah atas hal-hal yang kita inginkan? Apakah ketika kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa setiap hari, rajin baca firman Tuhan setiap hari, apakah kita berhak menuntut kepada Allah atas kesuksesan, keberhasilan, atau kerajinan kita itu di dalam kehidupan kita? Tentu tidak demikian, saudara. Saudaraku, bayangkan kita punya anak di rumah. Terus dia rajin
cuci piring, dia rajin membersihkan rumah, menyapu lantai rumah, dan lain sebagainya. Setelah itu dia berkata kepada kita sebagai orang tua, dia bilang, "Papa, Mama, mana hadiahnya buat saya? Karena saya sudah rajin bekerja dalam rumah, menyuci piring dan lain sebagainya. Mana hadiahnya buat saya? Kalau tidak kasih saya hadiah, saya tidak lagi mau melakukannya." Nah, apakah hubungan antara anak dan orang tua didasarkan pada kata pamrih? Bukankah semata-mata hanya karena kasih? Nah, demikian saudaraku dengan kita dan Bapa kita yang di surga. Kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Bukan karena kita mau berharap pamrih dari Allah atau berharap hadiah sesuatu daripada Allah buat kita. Tetapi karena itu menjadi bukti bahwa kita mengasihi Allah. Bukti bahwa kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kita beriman bukan untuk supaya keinginan lahiriah kita tercapai, tetapi supaya rancangan Allah itu tercapai atau terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Jadi, saya mau katakan bahwa iman tidak didasarkan pada hal-hal lahiriah atau logika atau apa yang dilihat oleh mata jasmani kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini yang perlu saudara dan saya miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman tidak berasal dari imajinasi atau hayalan atau kerinduan hati kita sendiri saja. Iman yang sejati memiliki fondasi yang kuat, yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Ya, seperti yang sudah kita pelajari episode sebelumnya, bahwa iman itu adalah fondasi, dasar, akar yang kuat. Seperti itu. Ya. Dengan iman kita dilahirkan kembali oleh kebenaran firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, 1 Petrus 1 ayat 23. Dan dengan iman pula kita mengalahkan dunia ini dan keluar sebagai pemenang. Firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, berhentilah memikirkan dan mengkhawatirkan hal-hal lahiriah dalam hidup kita. Karena itu sia-sia. Fokuslah kita ialah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, Matius 6 ayat 33. Jadi ini saya ingin katakan buat kita sebagai pendahuluan supaya kita paham bahwa iman kita itu bukan sesuatu yang main-main dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan atau mengikut Kristus. Jangan kita manfaatkan iman kita itu untuk sesuatu hal-hal yang lahiriah atau sesuatu hal yang bersifat sementara. Ini repot kalau kita masih memiliki pemikiran seperti ini, pemahaman seperti ini, saudara. Ini yang Tuhan tidak kehendaki sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau ini yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini saudaraku, dalam episode ini saya ingin kita
belajar dari seorang sosok yang luar biasa dalam yang diceritakan di dalam Alkitab, bagaimana dia memiliki iman yang begitu besar, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat sehingga dia mendapat pujian daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, mari saudaraku, saya mengajak kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 17. Ya. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 17. Ya. Ya, ya, firman Tuhan bisa Bapak Ibu lihat di layar ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Perhatikan ayat demi ayat, ini agak sedikit panjang tapi tidak apa-apa karena supaya jelas ya. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 17. Ayat 5 dikatakan begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapat dia dan memohon kepadanya. Ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10 ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Next, ayat selanjutnya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat selanjutnya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Sampai di situ dulu pembacaan kita, saudaraku. Ya. Jadi, saudaraku, bagaimana kita bisa melihat cerita yang diceritakan di dalam Matius 8 ini. Bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Luar biasa ya cerita ini kalau kita baca. Kita bisa melihat bahwa ketika Yesus di dalam pelayanannya, dia datang melayani orang itu tidak pernah dia nyari orang-orang yang percaya kepada dia. Tapi yang dia cari adalah orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Orang-orang yang benar tidak mengetahui tentang siapa itu Yesus. Yang dengan kata lain bahwa orang-orang yang menolak Yesus, tapi kasihnya begitu besar, dia datang untuk melayani mereka. Nah, luar biasanya saudaraku yang terkasih, smart people di mana saja berada, kita belajar bersama-sama dari seorang sosok yang luar biasa, yaitu perwira di Kapernaum ini,
yang memiliki iman yang begitu besar sehingga dia mendapat pujian daripada Yesus sendiri. Nah, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi kita baca bahwa dia masuk ke sebuah kota, Yesus masuk ke sebuah kota yang bernama Kapernaum. Sebuah kota berkembang di tepi Danau Galilea. Kota ini adalah salah satu kampung halamannya Petrus, ya. Kalau kita baca dalam Matius 8 ayat 14 itu. Bagaimana Yesus datang untuk eh, menyembuhkan eh, saudara atau mertuanya Petrus itu, ya. Ya. Nah, ya betul ini. Ayat 14 ya, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ya, jadi berarti dari sini kita bisa melihat bahwa ini tempat atau kota Kapernaum ini adalah tempat di mana Petrus berada, ya. Nah, jadi setelah Yesus menyembuhkan hamba perwira ini, dia datang juga untuk menyembuhkan ibu mertua daripada Petrus yang dikatakan bahwa lagi sakit demam, gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa di dalam Matius 11 ayat 23, kalau saudara baca di sana, Matius 11 ayat 23, ini Yesus mencekam atau bukan mencekam, mengecam beberapa kota yang tidak bertobat. Nah, salah satu Yesus mengecam kota-kota itu ialah salah satunya ialah kota Kapernaum. Nah, kenapa Yesus mengecam kota-kota itu? Salah satunya Kapernaum ini karena penduduknya, yang tadi saya katakan bahwa tidak mau bertobat atau penduduknya itu menolak Yesus. Padahal kalau kita perhatikan saudaraku, kota Kapernaum ini dalam pelayanan Yesus, itu dia banyak sekali melakukan mujizat-mujizat di sana. Tetapi penduduknya kebanyakan mereka menolak Yesus. Ya. Nah, tapi kita hari ini belajar bahwa sebelum Yesus mengecam akan kota-kota ini, yaitu salah satunya Kapernaum, Yesus mengadakan mujizat di Kapernaum. Mujizat yang Yesus kerjakan ialah salah satunya terhadap seorang perwira yang memohon kesembuhan untuk hambanya yang lagi sakit. Nah, uniknya saudaraku, perwira ini orang non-Yahudi. Perwira ini bukan orang Yahudi. Dengan kata lain, ia ini orang asing. Seperti itu. Perwira ini seorang pemimpin dari tentara Romawi yang bermarkas di Kapernaum dan mempunyai pasukan yang ada di sana yang ia pimpin. Nah, di dalam cerita yang sudah kita baca tadi, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, dia menghampiri Yesus. Perwira ini datang kepada Yesus, menghampiri Yesus dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan hambanya yang lagi sakit lumpuh dan sangat menderita. Artinya penyakit yang dimiliki oleh hambanya ini memang sangat membuat hambanya menderita. Dan mungkin dugaan saya mungkin perwira ini mungkin mencari tabib-tabib, mencari orang untuk menyembuhkan hambanya, tapi tidak bisa-bisa. Akhirnya ketika dia tahu bahwa Yesus datang ke situ, dia datang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan. Nah, luar biasa saudaraku kalau kita perhatikan di ayat 8 ya. Coba kita kembali ke kebenaran firman Tuhan tadi ayat 8. Supaya kita melihat bagaimana iman daripada perwira ini. Ya. Ayat 8 dikatakan begini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan. Perhatikan kata Tuan di situ T-nya besar. Berarti ini bukan kepada Tuan yang biasa, tapi menunjuk kepada Tuhan. Ya. Di dalam rumahku.
Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini kita bisa melihat bagaimana perwira ini menunjukkan imannya kepada Yesus. Perwira ini dengan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam pemikirannya, dia berkata kepada Yesus, dia bilang apa? Kalau bahasa sederhana saya, Tuhan tidak usah repot-repot datang ke rumah. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Wow, imannya begitu luar biasa ya. Nah, di ayat 9, ayat selanjutnya dia menyatakan alasan daripada imannya itu kepada Yesus ya. Coba kita lihat lagi ayat 9. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Dia katakan, sebab aku ini seorang bawahan. Kenapa dia mengatakan itu? Karena ada pemimpin legion yang lebih tinggi di atas dia lagi. Dan di bawahku ada pula prajurit. Ayat 9 ini dia menyatakan bahwa dia seorang bawahan. Di bawahku pula ada prajurit. Di sini kita bisa melihat sebuah pemikiran yang luar biasa yang dilontarkan atau yang dikatakan oleh perwira ini. Bahwa dia seorang bawahan yang pasti taat sepenuhnya kepada atasan yang di atas dia lagi. Tapi di satu sisi dia juga adalah pemimpin, atasan, yang dimana kalau dia memerintah kepada bawahannya, lakukan ini, maka bawahannya pasti melakukannya. Dan tidak ada yang bisa dapat melawan. Saudaraku, ini pemikiran yang luar biasa yang kita harus pelajari dari seorang perwira ini. Bahwa kalau dia saja seorang pemimpin, bisa memberi perintah kepada bawahannya, dan bawahannya dengan taat sepenuhnya melakukan apa yang dia perintahkan, maka apalagi dengan Yesus. Ini sebuah pemikiran yang luar biasa yang timbul daripada perwira ini. Apalagi dengan Yesus. Yesus ini bukan seorang pemimpin yang biasa. Yesus ini bukan seorang pemimpin yang asal-asal, tapi dia pemimpin yang hebat. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Di mana jikalau alam semesta ini saja tunduk kepadanya, iblis pun tunduk kepada namanya. Sakit penyakit juga tunduk kepadanya. Maut juga tunduk kepada Yesus. Pertanyaannya ialah, apa yang sulit baginya? Tidak ada, bukan? Hanya cukup sepatah kata saja dapat menyelesaikan segala perkara. Ini iman yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perwira. Dia orang bukan Yahudi loh. Bukan orang yang kenal Kristus, bukan orang yang kenal Allah. Dia orang Romawi, orang asing. Tapi bisa memiliki iman yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Wow. Dengan kita melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, ya, kita bisa belajar sesuatu hal yang luar biasa dari dia. Nah, hal ini saudaraku, apa yang dikatakan
oleh perwira ini membuat Yesus dengan spontan memuji akan iman dari perwira itu. Kenapa perwira ini bisa mendapat sebuah pujian daripada Yesus? Karena imannya yang begitu luar biasa. Iman yang luar biasa karena apa? Karena yang pertama, perwira itu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit hambanya. Yang kedua, bahwa perwira itu percaya sepenuhnya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit hambanya dari jarak jauh. Tidak perlu repot-repot datang ke rumahnya. Dan yang terakhir, perwira itu percaya dengan sepenuhnya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit hambanya cukup dengan sepatah kata. Wow, luar biasa ya. Karena itu dalam pemikiran perwira ini, saudaraku, dia mengakui bahwa Yesus mempunyai kuasa ilahi, yaitu suatu wewenang untuk memerintah semua makhluk dan kekuatan alam. Dan ini membuatnya mampu berbuat apa saja sesuai dengan kehendak. Saudara, kalau kita perhatikan flashback ke belakang ketika dalam penciptaan, ketika bagaimana dia menciptakan alam semesta ini, cukup sepatah kata saja. Jadilah terang, terang itu jadi. Cuman sepatah kata, jadilah, segala sesuatunya jadi. Hanya dengan sepatah kata, maka segala sesuatu yang terjadi, itulah iman daripada seorang perwira. Makanya di ayat 10 ya. Coba kita perhatikan ayat 10, saudaraku. Ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow. Artinya Yesus mau membuktikan kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu, orang-orang yang sudah kenal Kristus, yang sudah mengikut Kristus pada waktu itu, bahwa orang ini orang yang luar biasa. Perwira ini perwira yang luar biasa. Tuhan saja heran dengan iman. Nah, pertanyaannya saudaraku, smart people di mana saja berada, bagaimana dengan kita? Adakah kita mempunyai iman seperti perwira ini? Saudaraku, harusnya kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang ini belajar untuk memiliki iman seperti seorang perwira ini. Kita harus belajar beriman kepada Yesus bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa dan yang dapat mengubah segala sesuatu hanya dengan sepatah kata selain Yesus Kristus yang kita sembah. Hanya Dia. Maut tunduk, iblis tunduk, penyakit tunduk, apapun itu semua tunduk di bawah namanya. Jadi saudaraku yang terkasih, sebagaimana yang telah kita pelajari dari firman Tuhan juga, bahwa seperti waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ya, kalau kita baca firman Tuhan, cukup dengan sepatah kata, jadilah engkau tahir. Jadilah.
Orang lumpuh dapat berjalan cuman dengan sepatah kata, bangunlah, angkatlah tilammu. Orang buta dan yang tidak dapat melihat, cukup sepatah kata Yesus katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Orang tuli dan yang gagap, cukup sepatah kata daripada Yesus. Dia katakan apa? Efata, yang artinya terbukalah. Lazarus yang sudah mati, Yesus datang cuman sepatah kata dikatakan, bangkitlah. Angin taufan, ketika kita baca firman Tuhan bagaimana angin taufan menggoncangkan akan perahu kapal daripada murid-muridnya dan Yesus juga yang ada di situ. Cukup sepatah kata, diam, tenanglah. Iblis juga dapat diusir hanya dengan sepatah kata, enyalah. Dengan demikian, cukup sepatah kata juga. Yesus dapat menyembuhkan penyakitmu. Yesus dapat menolong. Yesus dapat membebaskan kita. Yesus dapat mengangkat dan meninggikan kita. Yesus dapat memulihkan dan memberkati kita. Tapi itu pun kalau Yesus mau. Ingat, Yesus tidak selalu mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita, saudara. Tetapi kalau Yesus mau, cukup sepatah kata, semuanya beres. Makanya kita baca firman Tuhannya di dalam Mazmur 33 ayat 9. Ya. Mazmur 33 ayat 9. Jadi kalau Yesus mau, segala sesuatu yang kita inginkan, cukup sepatah kata semuanya akan beres. Tapi kalau itu Yesus mau, ya, ingat itu baik-baik. Ya, Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Haleluya. Dari ayat ini menjadi bukti, saudaraku, kita bisa melihat bahwa tidak peduli seberapa parah penyakit daripada hamba perwira itu, atau sudah berapa lama hambanya itu menderita, seberapa jauh jarak rumah perwira itu, hanya cukup sepatah kata saja dari Yesus dapat mengubah semuanya. Itulah iman perwira tersebut, dan semoga itu juga yang menjadi iman kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang. Ingat, saudaraku, bahwa segala sesuatu dapat Yesus lakukan kepada kita kalau Dia mau. Karena kalau apa yang kita inginkan itu sesuai dengan yang Yesus kehendaki, maka pasti Dia akan melakukannya buat kita. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka jangan maksa diri supaya keinginan kita itu tercapai. Wah, itu repot. Itu namanya pemaksaan. Makanya tadi di awal kan saya sudah bilang, imannya kita itu bukan terletak pada hal-hal lahiriah atau pada logika kita. Ya, jangan. Iman kita tidak didasarkan pada hal-hal seperti itu. Nah, saudaraku, dari hal ini, dari peristiwa perwira di Kapernaum ini, saudaraku, kita belajar bahwa betapa dahsyatnya kalau kita berjalan di dalam iman kita kepada Kristus. Perwira ini bukan orang yang tahu atau yang kenal Kristus, tapi dia berjalan dalam imannya kepada Kristus. Wah, ini luar biasa. Nah, harusnya kita sebagai orang Kristen yang sudah mengaku Kristus, harusnya kita lebih daripada itu. Levelnya sudah harus lebih daripada itu. Ini yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan.
Oleh karena itu, lewat peristiwa ini, saudaraku, saya mau mengajak saudaraku smart people di mana saja berada yang menyaksikan akan tayangan ini. Mari kita miliki iman yang benar, yang terfokus kepada Kristus, yang terarah kepada Kristus. Sehingga dengan demikian Kristus akan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut di dalam kita menjalani kehidupan kita. Tapi jalanilah dengan iman yang terarah, terfokus kepada Kristus. Jangan takut, karena cuma sepatah kata saja, semuanya bisa beres. Semuanya bisa Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi dari kisah seorang perwira di Kapernaum ini ya, Yesus sembuhkan hambanya, kita bisa bangkit, kita bisa mengkoreksi diri kita lagi sebagai orang Kristen untuk senantiasa hidup di dalam iman kita kepada Kristus. Amin. Nah, saudaraku, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini yang saya bagikan, bahwa dari kisah perwira di Kapernaum ini, saudaraku, kita belajar bahwa hal utama yang dilihat oleh Yesus ialah iman daripada perwira ini. Bukan masalah penyakit dari hambanya yang Yesus lihat. Penyakit itu hal sepele. Cukup sepatah kata bisa sembuh. Tapi Yesus melihat iman daripada perwira ini yang tidak mengenal Allah. Orang asing. Perwira itu orang Romawi. Bukan orang Yahudi. Namun apa yang dilakukannya membuktikan bahwa dia sepenuhnya berharap, beriman kepada Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan penyakit hambanya, dan karena imannya ia layak menerima pujian daripada Tuhan. Dan luar biasanya lagi, dari kisah perwira ini kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki yang namanya kasih kepada sesama kita. Kalau bicara tentang atasan dan bawahan, bisa saja perwira ini masa bodoh, lihat bawahannya itu, hambanya itu sakit, dia tidak mau peduli. Tapi karena kasihnya, orang ini orang asing tidak mengenal Tuhan, tapi kasihnya kepada sesama itu luar biasa. Bahkan ini dikatakan kepada hambanya, budaknya sendiri. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Nah, dari kasih itu, dia datang kepada Yesus. Dan kasih itu akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa. Yaitu apa? Hambanya disembuhkan oleh Yesus. Luar biasa, saudaraku. Ini pelajaran yang dapat membuat kita untuk bisa terus fighter di dalam iman kita kepada Kristus, bahwa dunia ini, saudaraku, saat-saat sekarang mencoba untuk bagaimana membuat kita ini jauh daripada Kristus. Dunia sekarang ini mencoba untuk membuat kita semakin hari semakin memiliki namanya ketakutan, kekhawatiran, dan dunia ini membuat kita merosot imannya kepada Tuhan. Tetapi dari peristiwa ini kita belajar bahwa kalau
perwira ini orang asing saja, tapi dia memiliki iman yang begitu besar. Nah, kita harusnya lebih daripada itu. Ya. Jadi sekali lagi saya mendorong kita di mana saja berada, saudaraku smart people, mari kita mau belajar untuk memiliki iman yang besar terhadap Tuhan. Kita mempercaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ada di bawah kekuasaannya Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada orang yang setara dengan dia. Jadi kalau kita sudah beriman kepada dia, maka kita harus sepenuhnya taat melakukan apa yang dia perintahkan, apa yang dikehendaki. Maka segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cukup sepatah kata saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari dari seorang perwira di Kapernaum. Dia orang yang bukan berasal daripada Yahudi. Dia orang Romawi, orang tidak mengenal Tuhan. Atau dengan kata lain orang asing. Tapi imannya begitu besar terhadap Tuhan. Sehingga dia mendapatkan pujian daripada Tuhan. Bapak, kami rindu sebagai orang Kristen di zaman sekarang ini, kami rindu memiliki iman yang lebih besar juga kepada Engkau Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, yang semakin hari membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Yang semakin hari membuat iman kami menjadi merosot. Tapi hari ini kami bertekad Tuhan untuk terus fighter di dalam Engkau. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tahu bahwa Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Cukup sepatah kata saja dapat menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudaraku smart people di mana saja yang mendengarkan siaran ini. Biarlah mereka diberkati Tuhan. Dipulihkan segala kondisi mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, yang mereka alami saat ini. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berikan kami juga roh untuk dapat mengasihi orang lain seperti yang dilakukan oleh perwira ini Tuhan. Kasih terhadap saudara kami. Itu yang Tuhan ajarkan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Materaikan setiap firman ini dalam hati dan pemikiran kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. God bless you all buat semuanya.